Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada hari ini kita akan membahas pertemuan kelima hukum acara pidana. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinannya masing-masing agar pembelajaran kita ini bermanfaat untuk kita. Untuk itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini kita membahas pertemuan kelima mengenai penyelidikan dan penyidikan. Nitya Restu Putra, Angelina Diana Aulia, Hadir Pak. Asli Mara Yanke, Hadir Pak. Bahriadi, Cahyo Soeharto, dia, Cornelis Subaisili, hadir Pak ya. Dewi Olivia. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi. Sebelum materi kelima, saya ingin bertanya, apakah ada rekan-rekan mahasiswa yang masih ingat mengenai sistem peradilan pidana? Kita mengenal 3 bentuk pendekatan. Siapa yang masih ingat silakan. Normatif, informatif, administratif, dan sosial Pak. Oke. Ada yang bisa menjelaskan apa saja itu pendekatan normatif dan seterusnya? Pendekatan normatif adalah memandang aparat penegak hukum dan dalam hal ini adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai institusi pelaksana peraturan undang-undangan yang berlaku, sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang terpisahkan dari sistem penegakan hukum. Kemudian pendekatan administratif adalah memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik dalam hubungan yang bersifat horizontal maupun vertikal, sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi. Yang ketiga adalah pendekatan sosial, memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial. Dengan demikian, masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang digunakan adalah sistem sosial. Ya, baik. Begitu saya sedikit paparkan pertemuan kita kemarin ya, naik kelas balik pertemuan keempat. Di sana ada institusi penegak hukum sebagai subsistem dalam SPP ya. Di sana ada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lapas, dan ada juga pengacara. Pengacara di sini cakupannya cukup luas. Dalam pendampingan di kepolisian dia hadir, pendampingan di kejaksaan, di pengadilan, juga di lapas dia berperan. Pertemuan kelima temanya penyelidikan dan penyidikan. Kita berbicara hukum acara pidana menurut Wirjono Projodiporo, salah satu mantan ketua Mahkamah Agung, menyatakan hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya pidana, hukuman pidana, dan merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, bertindak untuk mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Pemeriksaan perkara pidana. Kalau kita berbicara pemeriksaan perkara pidana, semua diawali dari pemeriksaan atau peristiwa hukum. Di sana ada peristiwa hukum yang dilanggar ya, sehingga dilakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan dicari ini peristiwa pidana atau bukan. Kalau itu merupakan peristiwa pidana, maka akan
sehingga jaksa dapat melakukan penuntutan ke pengadilan. Yang disebut nanti dengan pemeriksaan persidangan. Dari hasil pemeriksaan persidangan itu nanti keluar putusan. Dari putusan itu masih ada upaya hukum, ya, seperti banding, kasasi, ya, itu upaya hukum biasa. Ada juga upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Namun upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali ini tidak menghalangi eksekusi. Dalam pelaksanaan eksekusi itu ada pengawasan dan pengawasan. Namun kita tidak akan berfokus ke sana, ya. Kita berfokus kepada materi kita hari ini. Materi kita hari ini adalah penyelidikan dan penyidikan. Di awal tadi saya sudah sampaikan, sebelum langkah ke penyelidikan itu pasti ada peristiwa pidana atau ada tindak pidana. Artinya ada hukum material yang dilanggar, sehingga hukum material ini harus ditegakkan dengan hukum formil. Hukum formilnya itu hukum acara pidana. Nah, lajurnya atau pintu masuknya penyelidikan ini ada 3, ya. Ada laporan, ada aduan, ada tertangkap tangan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham sebelum kita bahas lanjut? Ya, silakan. Apa sih perbedaan laporan aduan, laporan dan aduan? Laporan dan aduan, ya. Sebelum saya jawab, ada yang bawa kuhab? Kuhabnya ada yang bawa? Silakan dibuka. Laporan itu diatur dalam pasal 1 angka 24 KUHP. Silakan, ada yang bisa buka KUHP-nya. Saya lanjut saja biar singkat waktu, ya. Tadi saya di awal katakan pasti ada peristiwa pidana, ada tindakan pidana, ada hukum pidana yang dilanggar. Peristiwa pidana yaitu suatu kejadian atau perbuatan nyata yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum material. Hukum material kita apa? KUHP. Jadi kalau ada pelanggaran terhadap KUHP, maka itu dapat dikatakan suatu peristiwa pidana. Laporan. Tadi kan pengen tahu apa sih perbedaan laporan dengan aduan. Nah, saya bahas dulu laporan. Ketika kita berbicara laporan, itu diatur dalam pasal 1 angka 24 KUHP. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan seorang karena hak kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Pasal 1 butir 24 dilaporkan oleh semua orang, artinya semua orang yang mengetahui, yang melihat terjadi tindak pidana atau sedang terjadi tindak pidana, dia memiliki hak dan kewajiban untuk melaporkan kepada yang berwajib. Ya. Nah, laporan di sini sifatnya deliknya umum. Sifatnya delik umum. Jadi kalau kita melihat, kita mendengar terjadi suatu tindak pidana, kita bisa melaporkan. Contohnya, saya berikan contoh. Ya. Kita melihat tetangga kita, suami dan istri berkelahi. Si suami melakukan tindakan kekerasan, bukan mengungkap perkara pribadinya, urusan rumah tangga. Mungkin dia ributnya urusan rumah tangga, tetapi ketika terjadi pemukulan, kekerasan, itu sudah delik umum. Kita boleh melakukan laporan. Lalu
Aduan. Apa sih aduan? Aduan itu diatur dalam pasal 1 angka 25 KUHP. Ya. Aduan itu pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum korban yang mempunyai kerugian. Contohnya, saya masih ambil contoh. Istri punya hak untuk melakukan aduan pada pihak berwajib disertai permohonan agar suaminya ditindak sebagaimana hukum yang berlaku. Yang punya hak untuk melakukan aduan itu istrinya, bukan kita tetangganya. Kita tetangganya tahu sang suami melakukan perselingkuhan, tetapi kita tidak punya hak untuk melakukan aduan. Yang punya hak melakukan aduan hanya sang istri, karena sifatnya delik aduan. Jadi kalau dia sifatnya delik umum, ya orang yang melihat mendengar boleh lapor. Tapi kalau delik aduan hanya orang yang dirugikan, yang punya kepentingan. Tidak aduan. Jadi perbedaannya di situ ya. Tidak semua orang bisa melakukan aduan. Sementara kalau laporan, semua orang yang sahu ya, melihat, mendengar langsung bisa yang punya kepentingan di sana. Lalu pintu masuk pidananya ada lagi yang sering kita dengar dengan tertangkap tangan, diatur dalam pasal 1 angka melakukan tindak pidana atau dengan setelah beberapa saat tindak pidana dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, diatur dalam pasal 1 butir 19. Berikan contoh umpamanya begini. Ketika saya mengambil handphone bapak ini ya, saya ambil, terus ada yang meneriaki saya, maling gitu kan, terus saya lari untuk dikejar, dapat, ya, terus saya diserahkan ke pihak yang berwajib. Ini yang disebut dengan tertangkap tangan. Karena saat melakukan tindak pidananya itu saya diserahkan hal yang banyak, saya ditangkap. Atau setelah melakukan tindak pidana, setelah saya ambil, saya lari, terus ada warung, saya nongkrong di warung nih, sambil handphonenya saya lihat-lihat. Tapi ada juga yang melihat, wah itu maling tadi yang ngambil handphone. Lalu saya disergap, ditangkap. Ini yang disebut dengan tangkap tangan. Atau sering kita melihat di televisi kan, banyak kejadian koruptor tertangkap tangan. Artinya dia sedang melakukan tindak pidananya, dia ditangkap. Itu yang tertangkap tangan. Jadi rekan-rekan mahasiswa di sini harus bisa membedakan ya, mana yang sifatnya laporan, mana sifatnya aduan, mana yang tertangkap tangan. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut ya. Adanya laporan, adanya aduan, adanya tertangkap tangan, ini nggak bisa langsung diproses di pengadilan, nggak bisa, karena ada prosedurnya. Artinya prosedurnya harus dilewati step by step. Prosedur yang pertama, setelahnya ada laporan, aduan dan tertangkap tangan, harus ada penyelidikan. Dilakukan penyelidikan. Penyelidikan diatur dalam pasal 1 angka 5 KUHP. Ya. Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Undang-undang ini artinya KUHP ya.
Tapi kalau saya tanya Bapak Ibu sesuai undang-undang ini apa makna dari penyelidikan, pasti nggak apa. Apa enggak ini kalau saya tutup? Apa enggak apa itu penyelidikan? Nah, oke. Oleh karena itu kita ambil simpulnya saja, biar gampang kita ingat. Penyelidikan adalah file mencari peristiwa pidana. Jadi kalau ditanya apa itu penyelidikan, mencari peristiwa pidananya. Jadi mudah mengingatnya ya. Kalau kita hafalin mungkin sulit. Jadi kita ambil garis besarnya aja, garis pokoknya, bahwa penyelidikan itu proses mencari peristiwa pidananya. Benar nggak ini peristiwa pidananya? Jadi kita harus bisa memilah ini benar pidana atau bukan. Maka dilakukan proses penyelidikan. Penyelidikan diatur di mana? Di KUHP pasal 1 butir 4 ya. Junto pasal 4. Atau diatur juga di undang-undang khusus lainnya. Di undang-undang mana? Undang-undang tentang tindak pidana korupsi, ya. Undang-undang kejaksaan, undang-undang Polri. Ya. Lalu ada tentang tindak pidana kelautan dan perikanan. Ada juga tentang PNS perikanan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Ada juga tindak pidana imigrasi, ya. Lingkungan hidup, terus tindak pidana money laundering, ya. Melalui bahannya dari PPATK. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Lalu ada lagi tentang Komnas HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Ada lagi tentang pasar modal, dan diatur juga dalam tentang tindak pidana kehutanan. Ya. Jadi bukan hanya di KUHP saja, tapi ada beberapa undang-undang yang mengatur. Nah, dalam penyelidikan ada metodenya. Penyelidikan itu bisa dilakukan dengan metode penyelidikan terbuka. Artinya terbuka ini penyelidikan terbuka, ya. Untuk biasanya dilakukan untuk tindak pidana biasa, tindak pidana yang mudah diungkap. Contohnya apa? Umpamanya tindak pidana penipuan konvensional, ya. Kan sekarang penipuan banyak tuh caranya, ada yang secara online. Nah, kalau penipuan yang secara konvensional, dia terbuka penyelidikannya. Memanggil, wawancara. Lalu terbuka ini dengan memperlihatkan ID-nya, menggunakan teknik interview dengan unsur QQ. Oh, atau siapa, where, dari mana, siapa, kenapa, how, bagaimana, whenever, apapun, wherever, dimanapun, by what, oleh apa. Jadi kejahatan itu dilakukan oleh apa. Oke ya, kita lanjut ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang penyidikan. Penyidikan itu diatur dalam angka 1 pasal 1 angka 2 KUHP. Ya. Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kalau kita memahami berdasarkan konseptual atau teks akan sulit. Ya. Jadi kita ambil kesimpulannya saja. Penyidikan itu mencari tersangkanya. Jadi ketika ada pertanyaan, apa sih penyidikan itu? Penyidikan itu proses mencari tersangkanya. Jadi simpel ya. Penyidik ya, penyidik itu diatur dalam KUHP pasal 1 butir 1 junto pasal 6. Ya.
yang dapat melakukan penyidikan itu kalau kepolisian minimal Aibda. Kalau ada pertanyaan, Pak, kenapa kemarin saya diperiksa sama Bintara yang pangkatnya sertu? Boleh, tapi dia sifatnya penyidik pembantu, ya, bukan penyidik utamanya. Ya. Lalu ada diatur juga dalam undang-undang khusus lainnya seperti imigrasi, Ditjen Haki, terus korupsi dapat dilakukan oleh kejaksaan, KPK, kepolisian. Ya. Tindak pidana kelautan dapat dilakukan oleh TNI AL. Sekarang itu ada lagi KKP ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lalu lingkungan dapat dilakukan oleh Bapeda. Tugas dan kewenangan penyidik itu diatur dalam pasal 7 KUHP. Ya. Penyidik dapat melakukan upaya paksa. Upaya paksa di sini berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat. Namun dalam upaya paksa ini ada batasan waktu, tidak semena-mena ya. Yaitu dalam penahanan, upaya paksa penahanan ini penyidik dapat melakukan selama 20 hari dan dapat diperpanjang 40 hari. Perpanjangannya ini bisa 20 hari atau sekaligus 40 hari. Ya. Jadi perpanjangannya itu dia memperoleh izin dari kejaksaan. Ya. Lalu apa kewenangan penyidik? Dalam pasal 7 juga diatur kewenangannya. Ya, itu melakukan upaya paksa, memotret mengambil fotonya ya, membuat sidik jari, menerima laporan atau aduan bisa maupun tertulis. Ya. Itu diatur dalam pasal 103 ya, 103. Lalu melakukan tindakan pertama di TKP yang mengamankan tempat kejadian perkara. Nah, kita sering tanya apa sih itu TKP? TKP itu tempat kejadian perkara. Ya. Adalah tempat di mana kejahatan itu dilakukan, di mana kejahatan itu ditemukan, ya, saksi ataupun korbannya. Terus di mana ditemukannya bukti-bukti, itu TKP. Lalu kewenangan penyidik yang kita disampaikan dalam pasal 7 KUHP dapat menyuruh berhenti tersangka. Ya. Ketika tersangkanya mau melarikan diri, maka penyidik mempunyai kewenangan untuk meminta tersangka itu berhenti. Ya. Kalau nggak mau berhenti, dapat mengambil tindakan. Ya, tapi harus terarah, ya, tegas dan terukur. Lalu memeriksa tanda kenal, memanggil saksi atau tersangka yang untuk didengar keterangannya dan diperiksa, memanggil ahli yang dibutuhkan ya, untuk memeriksa, lalu membuat berita acara pemeriksaan atau BAP, menyampaikan berkas perkara kepada jaksa atau penuntut umum. Jadi dibuat berkasnya dulu ya. Itu yang sering kita dengar dengan sebutan tahap 1. Lalu kalau kita dengar lagi tahap 2. Jadi kalau udah tahap 2 ini sudah berita acara pemeriksaan tersangka. Ya. Dalam berita acara pemeriksaan tersangka itu ada pertanyaan-pertanyaan dan ada jawabannya. Ya. Tapi di atasnya itu disebutkannya dulu tanggal, lalu penyidiknya siapa, dan penyidik pembantunya siapa. Pemeriksaan oleh penyidik ya, dapat untuk mencari tersangkanya ya. Lalu jika berhalangan untuk hadir ya, karena alasan yang sah, bisa dipanggil untuk kedua kalinya ya. Atau penyidik dapat mendatangi kediamannya. Itu diatur pasal 113. Tersangka juga mempunyai hak ya untuk mendapat bantuan hukum, apalagi kalau ancaman tuntutannya di atas 5 tahun, ya, maka penyidik harus menyiapkan bantuan hukum bagi mereka yang mampu. Nah, peran
hak tersangkanya. Walaupun mungkin benar dia salah, tetapi kan ada hak-hak yang tetap yang harus dilindungi. Nah, dalam pemeriksaan BAP ini tanpa sumpah, ada mungkin yang sumpah, tapi itu untuk alasan-alasan tertentu. Pemeriksaan oleh penyidik diperiksa sendiri-sendiri atau dapat bersama-sama ya, atau yang sering kita sebut dengan konfrontir. Dalam pemeriksaan ini kita harus menyatakan yang sebenarnya, ya. Karena ketika nanti ditanya lagi, jawaban kita tidak berbeda. Lalu pemeriksaan itu tanpa ada tekanan. Kita dalam memberikan keterangan itu harus bebas, diatur dalam pasal 117 KUHP. Lalu setelah diperiksa harus dibuatkan berita acara. Berita acara itu harus ditandatangani oleh pemeriksa, terperiksa. Tanya? Ya, silakan. Ya, selama ini kan kita sama-sama mengetahui dalam proses penyidikan ini kan sering terjadi rekayasa dalam penyidikan. Yang saya ingin tanyakan di sini, mengapa tekanan politik atau tekanan kepentingan baik pribadi atau golongan bisa sangat mempengaruhi dalam konteks penyidikan itu sendiri di Indonesia dalam penegakan hukum? Baik, sesuai dengan teorinya. Namun itu kembali kepada pribadi masing-masing ya Pak. Kalau berdasarkan undang-undang, penyidik itu melakukan penyidikan itu harus bebas, ya. Tidak ada tekanan. Bahkan pimpinannya pun tidak boleh melakukan tekanan terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Nah, kalau dikatakan tadi ada, boleh dibilang seperti intervensi ya Pak? Intervensi, Pak. Ya. Pada kenyataannya mungkin kita lihat ada, sepertinya ada ya, ada memang ada. Tidak bisa kita pungkiri. Tapi yang saya kembalikan tadi Pak, itu harus kembali ke pribadinya masing-masing. Kan ini kan menjadi sebuah faktor yang harusnya agar Betul. tidak terjadi kan gitu Pak. Lalu di sisi lain kan Itu kan yang melakukan eksekusi itu kan Richard. Sebelum Richard kan ada yang supirnya tuh yang dari satuan lantas. Tapi dia tidak mau. Dia menyatakan bahwa bertentangan dengan hati nuraninya. Akhirnya Pak Ferry Sambo minta dipanggilkan Richard Eliezer. Nah, Richard Eliezer ini mengikuti perintah atasannya Pak Ferry Sambo. Yang satu tadi tidak, yang satu lagi mengikuti. Makanya tadi saya bilang kembali ke pribadinya masing-masing. Yang pertama tadi merasa itu bertentangan, ya, bertentangan dengan tugas dia, bertentangan dengan hati nurani dia. Terima kasih. Selamat sore. Kalau ada yang kurang nanti bisa dapat ditanyakan melalui pesan WhatsApp pada